Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul iman, jemaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah, Dat yang sudah memberikan kita semuanya nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tiada tara, nikmat yang sekali kita lepaskan, terkadang nikmat itu tidak mungkin kembali lagi. Itu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat istiqamah. Sekali kadang kita mencoba untuk melepaskan diri dari keistiqomahan, mencoba untuk keluar dari jalur istiqomah, itu terkadang kebablasan, Mbak. Keenakan gitu. Jadi yang tadinya kita rutin, kemudian kita mau mencoba-coba untuk keluar dari kerutinan kita dalam beribadah, menuntut ilmu dan yang lain sebagainya, itu bisa jadi Allah cabut nikmat itu. Sehingga kita akan merasakan nikmat di luar ibadah. Dan terkadang waktu kita terbuang sia-sia gitu. Bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Kalau untuk dunia masih mending gitu kan, untuk pekerjaan masih mending. Karena kalau kita kaya mungkin bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Ya, pokoknya kalau diceritakan itu sudah orang yang terkaya, yang terhebat itu Abdurrahman bin Auf. Pergi ke Madinah, nggak membawa apa-apa. Dia termasuk orang yang 8 pertama masuk Islam, dan dia adalah termasuk 5 orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Beliau termasuk yang hijrah ke Habasyah, beliau hijrah ke Madinah, beliau termasuk ahli Badar, beliau termasuk ahli syura, 6 ahli syura, beliau termasuk 10 yang mubasysyaruna bil jannah, yang diberikan kabar gembira dengan surga. Abdurrahman bin Auf. Namun dia bukan orang yang kemudian kita lihatnya sebagai orang yang kekurangan harta. Enggak. Itu dia meninggal luar biasa. Dan dia hartanya itu bukan untuk ditumpuk untuk kekayaannya sendiri. Enggak. Beliau itu pernah jual tanah seharga, tanah yang dari Utsman bin Affan itu seharga 40.000 dinar kalau nggak salah, 40.000 dinar. Dan dia nggak ambil 1 peser pun, dibagikan ke orang-orang miskin di kabilahnya, kabilah Zuhri, dibagikan kepada orang-orang muhajirin, dibagikan kepada ummahatul mukminin. Habis, Pak, nggak ambil sedikit pun. 40.000 dinar berapa kalau kita rupiahkan? Pindah 255 miliar. 1 sen pun nggak ngambil. Hasil penjualan tanah nih kok. Dibagikan semuanya. Ketika beliau memegang
sabda Nabi kita yang mulia SAW, khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku setelah saya meninggal. Maka beliau mewasiatkan untuk Ummahatul Mukminin sebuah kebun ketika dijual kala itu 40.000 dinar untuk Ummahatul Mukminin yang masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, itu semua betul. Beliau mewasiatkan setiap ahli Badar mendapatkan 4.000 dinar dari uangnya. 4.000 dinar. Sedekahnya nggak main-main. Beliau pernah sedekah separuh hartanya ketika beliau dan Rasulullah SAW masih hidup kala itu. Separuh hartanya Abdurrahman bin Auf. Bayangkan separuh hartanya Abdurrahman bin Auf. Beliau meninggal ketika itu meninggalkan 1.000 ekor unta yang harganya, ya kalau kita sekarang mungkin 100 jutaan lah gitu, 1.000 ekor. Kemudian ada 300.000 kepala kambing, ya, dan juga tanah-tanah yang luar biasa banyak. Itu ketika beliau meninggal. Datang ke Madinah nggak membawa apa-apa sama sekali. Bahkan ketika dipersaudarakan dengan saat itu, ketika itu saya punya harta Aghnal Ansor. Saya itu yang paling kaya dari penduduk Ansor. Kalau nggak percaya tanya semua orang siapa yang paling kaya. Ya. Fa uqsimu mali syatrun laka wa syatrun li. Maka aku bisa membagi hartaku, separuh untukmu, separuh untukku. Wa indi zaujatan, dan aku punya dua istri. Ya. Aku punya istri. Kenapa? Pilihlah. Dan semua apa yang kau pilih, apa? Talaqtu wa in halat fankiha. Yang kau pilih yang mana, aku akan tolak dia, dan ketika dia sudah halal, maka engkau boleh nikahi. Tapi enggak, Pak. Dia hanya minta ditunjukkan pasar, enggak membawa apa-apa. Di pasar itu dia enggak tahu bagaimana caranya ya. Saat sampai kaget, pulang dari pasar itu sudah membawa banyak barang, Pak. Padahal dia itu enggak punya apa-apa. Mungkin tadinya dia membeli dengan cara hutang, ya kan? Cara hutang gitu kan? Atau gimana nggak tahu. Kemudian dijual, atau nggak tahu bagaimana. Tapi didapat. Dan kebanyakan hartanya dari penjualan. Abdurrahman bin Auf. Dan itu ketika dia tawaf tuh masih nangis loh, kan aneh Pak. Sudah sedekah sebanyak itu, tawaf Ka'bah itu nangis. Dia khawatir kalau hartanya itu balasan dari amalannya. Dia Pak, termasuk 10 yang basyaruna bil jannah. 10 yang dijamin masuk surga. Dan dia termasuk 6 dari orang yang ahlu syura. Sepeninggalan Umar bin Khattab, itu Umar itu mewasiatkan khalifah itu pokoknya nggak boleh keluar dari 6 ini. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Sa'ad bin Zaid, enggak. Ya. Kenapa? Karena dia masih masih adik iparnya. Jadi dia nggak mau dianggap ngasih jabatan ke adik ipar. Ya kan? Abdullah bin Umar aja ketika itu diperintahkan untuk supaya dia jadi itu nggak boleh sama Umar.
Nggak boleh dicopot semuanya, Pak, sama Umar jabatannya. Ya termasuk ahlu syura, 10 yang dijamin masuk surga. Dan sudah bersedekah itu enggak terhitung jumlahnya. Ummul Mukminin ketika mendapat bagian penjualan tanah itu saja, Aisyah radhiyallahu anha itu sampai mengatakan, Saqallah Abdurrahman bin Auf salsabila minal jannah. Semoga Allah memberikan Abdurrahman bin Auf minuman salsabila dari surga. Ya, Abdurrahman bin Auf. Oke lah, jenengan nggak begitu tertarik dengan taklim, nggak begitu tertarik dengan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Pakai cari uang biar banyak, biar seperti Abdurrahman bin Auf. Biar bisa sedekah, bisa menghidupkan. Kita sudah mengkaji beberapa hal. Islam ini tegak itu bukan hanya karena ulamanya, bukan. Ya. Sebagaimana hadis 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke neraka, 3 golongan itu 3-3-nya penopang Islam, Pak. Yang pertama dimasukkan dalam surga orang yang jihad, pemberani, pahlawan, kuat. Ketika Allah sudah berikan kekuatan, Allah tanya, untuk apa kekuatanmu? Dia bilang, untuk jihad ya Allah. Gak ada peperangan yang tidak aku ikuti. Tapi salah niatnya. Qatalta liyuqal anta jari. Engkau berperang supaya engkau disebut pahlawan, pemberani, hero, dan lain sebagainya. Dimasukkan ke neraka. Yang kedua, orang yang diberikan harta benda. Dan Islam gak mungkin tegak tanpa orang yang memiliki harta, gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Dari awal Islam, tegaknya Islam itu dipelopori 3 orang itu. 3 golongan. Yang memiliki uang, yang memiliki kekuatan, dan memiliki kecerdasan. 3 hal. Yang itu gak bisa dihilangkan salah satunya. Gak bisa. Yang kedua, ketika diberikan uang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, tasaddaqtu. Aku sedekahkan dia. Wa kadzabta. Bohong. Engkau bersedekah liqal anta jawad. Engkau bersedekah supaya engkau dikatakan engkau dermawan. Faqad qil, dan engkau sudah mendapatkan predikat itu. Panggilan seperti itu, julukan seperti itu. Maka dimasukkan neraka. Salah niat. Dan yang ketiga adalah apa? Orang yang diberikan ilmu. Ya. Dikatakan, untuk apa ilmu yang saya berikan? Qara'tul Qur'an wa ta'allamtul ilma wa 'allamaha. Aku membaca Al-Quran, aku belajar, dan aku kerja apa? Ajarkan juga. Kadzabta. Qara'ta liqal antal qari. Engkau membaca supaya engkau disebut ahli qiraah. Engkau belajar supaya engkau disebut ustaz. Engkau mengajarkan supaya engkau disebut kiai. Dan itu sudah mendapatkan julukan. Maka masuk neraka juga. 3 pilar itu adalah penopang Islam dari awal, Pak. Tapi ketika salah niat gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Maka Islam tidak mengajarkan jenengan untuk jadi orang miskin terus, enggak. Kalau memang Allah mudahkan kekayaan, carilah kekayaan. Tapi pakai kekayaan itu sebagaimana para sahabat untuk memperjuangkan Islam. Islam juga nggak suka orang yang lemah, yang lembre, yang kayak kelihatan lemas gitu. Nggak suka Islam itu, kan. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat dalam segala hal, kuat jasadnya, kuat himmahnya, kuat imannya, kuat ketakwaannya, ahabbu ilallah. Lebih Allah cintai minal mu'min dhaif, dari seorang mukmin yang lemah kekuatannya. Kayak enggak makan berhari-hari, jalan tuh loyo gitu.
Jangan tunjukkan kelemahan. Kita Islam, kita Muslim. Ya. Umar saja itu ketika lewat, setan gak berani menghadang, Pak. Kemudian kita tunjukkan kelemahan kita di hadapan setan. Ya, salah kita. Tunjukkan kekuatan kita, kita Islam. Baik. Kalau memang nggak ada kesempatan atau nggak tertarik dengan menuntut ilmu, carilah yang lainnya. Kumpulkan harta yang banyak untuk menghidupkan Islam, nggak masalah. Masuk surga jalannya nggak cuma satu gitu loh. Carilah uang sebanyak-banyaknya, pakai untuk Islam, nggak masalah. Bisa jadi jenengan pahalanya banyak gara-gara menghidupkan Islam itu. Ada ini didanai, ada itu didanai. Pengajar danai, yang menuntut ilmu danai, taklim didanai, semua danai. Akhirnya dia di rumah layeh-layeh, pahalanya ngalir. Dia pokoknya urusan uang biar saya yang cari. Saya digampangkan di sini. Kalau menuntut ilmu, ruwet saya. Saya nggak paham-paham. Oke lah, nggak apa-apa. Cari uang sebanyak-banyaknya, pakai itu ke jalan Allah. Yang penting wajibnya jangan ditinggalkan. Salat wajib, puasa wajib, zakatnya, hajinya. Yang mampu wajib jangan ditinggalkan. Sudah cukup. Bukankah pernah ada orang Badu yang datang, ya Rasulullah gitu kan. Inna syara'il Islam qad kasur alayya. Syariat Islam itu banyak gitu. Saya itu nggak mau, saya hanya mau mengamalkan yang wajib-wajib itu. Jadi disebutkan Rasulullah itu ada sholat wajib, puasa wajib. Itu aja udah. Wala azidu min hadha. Aku nggak akan tambah sedikit pun dari ini. Rasul mengatakan, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia jujur, sudah masuk surga. Maksudnya dia benar-benar mengamalkan yang wajib-wajib saja, pasti masuk surga. Jadi ketika jenengan memang nggak tertarik di bidang menuntut ilmu, kayak merasa nggak mudeng-mudeng, cari uang, terserah, nggak masalah, Pak. Yang penting uangnya bukan untuk dunia, tapi memang jenengan carinya akhirat lewat uang. Nah berbeda kalau jenengan cari dunianya itu untuk dinikmati sendiri, ya susah kalau gitu. Carinya uang buat memang saya nggak bisa. Kalau jalannya lewat menuntut ilmu karena saya nggak paham-paham dan nggak mempunyai waktu, bisnis saya sudah melebar banyak. Ya udah, pakai cara uang. Kejar surga dengan uang sebanyak-banyaknya. Ini didanai, itu didanai, ini didanai, nggak masalah, Pak. Dan yang aneh lagi ketika dia menghabiskan waktunya nggak untuk menuntut ilmu, nggak untuk dunia, habis waktunya sia-sia. Itu yang nanti akan diberikan pertanyaan yang berat. Ya. Kita kembali pada kitab Bulughul Maram sampai hadis Ali bagi an Ali. Kulawas wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rawahu al-khamsah wa hadha lafdh at-Tirmidzi wa sahhahu Hasan bin Hibban. Adalah Rasulullah SAW yuqri'una al-Quran ma lam yakun junuban. Rasulullah itu senantiasa membacakan kepada kami Al-Quran. Jadi belajar kepada Nabi itu nggak ada liburnya, Pak. Nggak ada liburnya. Belajar kepada Nabi itu nggak ada liburnya. Kana yuqri'una al-Quran. Rasulullah itu senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami. Mengajarkan terus. Malam yakun junuban. Selama beliau SAW tidak dalam keadaan junub. Rasul itu nggak pernah berhenti karena Rasulullah diberikan perintah ya ayyuhar Rasul. Balik ma unsila ilaik. Wa illam taf'alu ma ballagta risalah. Ma ballagta risalatah. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik. Surat Al-Maidah. Wahai Rasul,
Balligh, sampaikanlah ma unzila ilaik. Ini perintah. Sebarkanlah apa yang diturunkan atas engkau. Fa in lam taf'al, ketika engkau enggak mengerjakan, ma ballaghta risalatah, maka engkau telah berkhianat terhadap risalah Allah Azza wa Jalla. Dan enggak mungkin Rasulullah itu berkhianat, enggak mungkin, Pak. Maka ilmu beliau itu enggak pernah ada yang disembunyikan sedikit pun, itu enggak ada. Enggak ada, Pak. Jadi ketika ada sebuah amalan, ada sebuah ajaran yang tidak pernah tercantum, tidak pernah terdaftar, jenengan cari di kitab hadis manapun nggak pernah ada, perkataan ulama yang mengenai ini nggak pernah ada, maka itu bukan ajaran Islam, sekalipun bagus. Karena Nabi sudah menyampaikan semua. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Tenang saja, Allah yang akan menjaga engkau dari manusia. Allah yang akan menjaga. Itu Rasul diberikan begitu, enggak usah takut, dakwah. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dulu, sebelum turun ayat ini, Rasulullah itu dijaga, Pak. Rasul itu jaga. Bahkan ketika bepergian di mana, gitu kan, ada pohon yang besar, gitu. Para sahabat itu mempersiapkan dulu, supaya barangkali ada apa-apa. Setelah turun ayat ini, enggak usah engkau ikuti aku, enggak usah jadi pengawal, Allah telah menjaga aku. Itu Rasul, Rasul kita yang mulia SAW. Dan beliau ketika dakwah itu enggak main-main, terus keluar dari rumah dakwah, di rumah dakwah pada istrinya, keluar dakwah kepada orang lain. Ashabus Suffah itu menunggu terus. Selama beliau tidak junub, maka beliau tetap membacakan Al-Quran. Nah, para ulama berselisih di sini. Apakah beliau tidak membacakan Al-Quran itu lil haram atau lil afdaliyah? Untuk keharaman atau hanya untuk adab supaya lebih baiknya enggak gitu loh. Ini berselisih pendapat di situ. Ada yang mengatakan lil afdaliyah saja, afdalnya enggak usah. Kenapa? Karena imsakur rasul minal fi'il, kata para ulama. Rasulullah ketika menahan diri dari mengucapkan sesuatu, itu perbuatan. Ketika mengajarkan juga perbuatan. Maka itu hanya murni perbuatan. Dan Rasulullah bisa mengajarkan, bisa menahan diri, enggak mengajarkan, terserah beliau. Maka itulah afdaliyah, afdalnya saja seperti itu. Dan ada yang mengatakan itu haram. Haram ketika kau junub membacakan Al-Quran. Dan pendapat ini yang kebanyakan para ulama berpendapat demikian. Dan begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, dalam syarahnya Bulughul Maram mengatakan demikian. Haram. Karena Nabi sendiri diperintahkan balik ma unzila ilaik. Nabi diperintahkan untuk berdakwah, menyebarkan ilmunya, mengajarkan pada orang lain. Ketika beliau tidak mengajarkan, berarti ada sesuatu yang menghalanginya, gitu kan? Karena hukum asalnya wajib bagi beliau itu apa? Mengajarkan. Wajib bagi beliau mengajarkan. Ketika beliau menahan diri dari mengajarkan, maka ada hal yang menghalangi. Maka tentu itu haram. Gitu. Allahu a'lam. Maka pendapat ini memang kuat, dua-duanya kuat. Jenengan boleh berpendapat berpendapat haram membaca Al-Quran ketika dalam keadaan junub, ataupun sebaliknya. Tapi fal ahwat, untuk kehati-hatian jangan. Untuk kehati-hatian jangan. Ya. Ketika jenengan memang berpendapat enggak haram, ya udah, tapi fal ahwat, untuk kehati-hatian itu jangan. Ya. Bagaimana kalau menulis Al-Quran? Menulis Al-Quran, menulis enggak masalah. Jenengan dalam keadaan junub, menulis enggak masalah. Bahkan karena Al-Kitabah, kata Syekh Muhammad Al-Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram, Al-Kitabah yu'abbaru ala al-fi'li wa ala al-qawli.
tulisan itu kadang-kadang mentafsirkan atau mentakbirkan sebuah perbuatan atau sebuah perkataan. Tulisan itu bisa dua masuknya. Maka beliau mengatakan, ya, seandainya ada orang sholat, kemudian dia menulis kepada seseorang, if'al kada wa kada, kerjakan ini dan ini, kemudian dikasihin. Ma batalah sholatuh, ma batalah sholatuh. Batal, enggak batal sholatnya. Karena apa? Dia harakah lil hajah, gerakan yang ada hajahnya, ada kebutuhannya. Dalam sholat, gerakan-gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat itu ada dua, banyak dan sedikit. Okay. Yang sedikit mu'afan, yang banyak membatalkan sholat. Nah, kategori banyak ini para ulama berselisih. Ada yang berpendapat 3 kali gerakan yang gak ada faedahnya membatalkan sholat. Tapi ketika untuk hajah, maka semuanya boleh. Untuk hajah semuanya boleh. Okay. Misalnya jenengan sedang telepon, kemudian berdering, jenengan bisa angkat, jenengan matikan, atau jenengan matikan ini, atau jenengan pakai silent, nggak masalah. Lil hajah. Sebagaimana Nabi menggendong cucunya ketika mau sujud diletakkan, mau bangun diangkat lagi. Untuk apa? Karena ada kebutuhan. Lil hajah. Gerakan-gerakan sholat ketika ada kebutuhan nggak masalah. Okay. Seperti jenengan sedang sholat ada ular. Jenengan boleh pukul ketika pas ada batu di sampingnya, pukul nggak masalah, atau jenengan menghindar nggak masalah. Tapi kalau menghindar dikejar, ya jangan bisa pukul. Gerakan-gerakan yang dalam sholat nggak masalah. Tapi ketika nggak ada manfaatnya, nggak ada kebutuhan, jenengan bisa ikut pendapat para ulama, 3 kali gerakan nggak ada faedahnya, batal jenengan. Ya. Kalau gerakan-gerakan yang cuma yasir, gerakan yang sedikit, meskipun banyak, gitu kan, sedikit tapi banyak, itu makruh hukumnya. Yanqus khusyuh, mulai mengurangi kekhusyukannya. Ya, mengurangi kekhusyukannya. Tapi kalau banyak, itu membatalkan. Maka Syekh Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, seandainya seseorang itu ada penting gitu kan, tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba istrinya teriak-teriak, atau ada yang nagih hutang di situ, uangnya di lemari, gitu, nggak masalah, nggak batal sholatnya. Karena tulisan itu bisa bisa dianggap perbuatan fi'liyah, bisa dianggap ucapan. Maka itu dianggap harokah yang sedikit lil hajah, nggak masalah. Itu kalau jenengan sudah punya pena sama kertas loh. Kalau jenengan nyari kertas dulu ya batal, Pak. Sholat terus nyari kertas disik lagi nulis ya batal. Lebih baik jenengan ngomong duiin sholat malih, Pak. Itu ketika jenengan sudah ada kertas gitu kan, ini nggak masalah. Tapi jenengan kalau nyari kertas disik dulu pulpen, cara 30 menit baru rakaat pertama, ya keterlaluan jenengan. Ya. Atau tulisan itu bisa diibaratkan atau menggambarkan ucapan. Seperti ketika ada yang menulis tolak tuki, saya talak engkau sekarang. Padahal pakai tulisan. Maka tulisan itu menggambarkan apa? Ucapan. Karena tolak itu menggunakan apa? Ucapan. Talak itu menggunakan ucapan. Jadi talak itu bukan perbuatan, tapi talak itu ucapan. Saya talak engkau, pulanglah ke rumah ibumu,
dan lain sebagainya yang ketika di suatu kaum kalau ucapan itu dianggap menceraikan maka masuk. Jadi talak itu juga maksudnya ke ranah urf, kebiasaan. Kalau di suatu daerah katakanlah minggato itu masuk talak, maka itu masuk talak. Okay. Kalau satu daerah kata minggato rono itu sudah masuk talak di satu daerah tersebut, maka itu sudah masuk talak. Nggak harus saya ceraikan engkau. Karena dia termasuk sigoh-sigoh yang mengikuti urfnya suatu daerah. Sigohnya suatu daerah. Sebagaimana nikah, gitu kan. Ada yang nikah itu ada sigoh-sigohnya macam-macam, udah jadi gitu. Atau nggak usah misalnya katakanlah orang tuanya, walinya saja yang ngomong, udah saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang, cek gitu. Kalau memang itu jadi sah di mata mereka, sah. Nggak harus qabil tuh nikah, nggak harus syahadat lebih dulu, nggak harus ini, enggak. Yang penting walinya sudah mengatakan, karena yang berhak menikahkan tuh walinya. Walinya sudah mengatakan, udah anak ini buat engkau sekarang, gitu, sudah. Itu sudah sah. Jadi kitabah itu bisa menggambarkan dua keadaan langsung. Bisa satu menggambarkan sebuah perbuatan, dan satunya lagi bisa menggambarkan sebuah ucapan. Maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai ucapan semata gitu. Karena dia juga mengandung perbuatan di situ. Karena kitabah itu mengandung apa? Gerakan-gerakan. Mau jenengan pakai HP, mau jenengan tulis pakai itu ada gerakannya. Dan akan tapi yang ditulis itu mewakili ucapan gitu kan. Mewakili ucapan. Maka di situ kitabah masih dibolehkan jenengan meskipun dalam keadaan junub. Misalnya jenengan sedang menulis sebuah buku, harus ditulis atau diketik. Di situ ada ayat Al-Quran, nggak masalah. Nggak masalah. Karena kitabah itu masuknya mewakili dua hal. Bisa perbuatan, bisa ucapan. Jadi nggak bisa langsung dianggap nggak boleh. Tapi kalau membacakan nggak, jangan. Jangan. Jadi ketika jenengan dalam keadaan junub, hindari membaca Al-Quran. Berbeda dengan haid. Berbeda dengan haid. Para ulama kenapa berbeda gitu? Kalau junub, katakanlah junub itu jenengan habis hubungan badan, itu sesuatu yang memang diinginkan, disengajakan. Kalau haid enggak, pemberian. Haid itu pemberian. Maka para ulama banyak yang memberikan keringanan. Seorang yang haid boleh membaca Al-Quran ketika takut hafalannya hilang. Boleh mengajarkan Al-Quran selama dia jadi muallimah, pengajar. Itu boleh. Atau mungkin dia sedang hal-hal yang membutuhkan berzikir yang pakai Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada ayat Al-Quran, gak masalah. Asalkan nggak menyentuh mushaf. Asalkan nggak menyentuh mushaf. Kalau untuk mengingat-ingat hafalannya khawatir hilang, nggak masalah untuk yang haid. Adapun junub beda, nggak boleh. Junub nggak boleh. Itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam nggak boleh.
Apa? Untuk apa? Menyimak. Kalau dia mu'allimah, dia bisa itu hafalan itu, maka nggak masalah pakai hafalan. Tapi jangan menyentuh mushaf. Sekalipun pakai itu, karena najisnya haid itu nggak di tangannya. Apakah darahnya di sini? Jenengan pakai sarung tangan pun nggak ada gunanya, karena najisnya nggak di tangan. Kecuali jenengan nyentuh sesuatu yang najis gitu kan. Karena itu hadas. Hadas itu beda. Hadas itu bukan najis yang bisa jenengan tutupi dengan kain. Kalau najis itu jenengan bisa tutupin. Kalau hadas gak bisa. Nih, jenengan katakanlah kentut gitu. Kentut itu hadas. Kemudian jenengan ketika bagaimana jenengan mau menutupi kentut itu dengan pakai sarung tangan kemudian membaca atau melakukan sholat pakai itu nggak bisa gitu. Hadas itu bukan sesuatu yang bisa ditutupi. Dan harus bedakan gitu. Hadas itu bukan sesuatu yang bisa ditutupi. Itu bedanya. Kalau hadas ya itu bisa dihilangkan dengan ritual mandi ataupun wudu. Kalau najis bisa dicuci di tempat najisnya, ya kan? Kalau hadas, tempat hadasnya di mana? Kentut. Apakah cuma kentutnya yang dicuci, bagian keluar kentutnya yang dicuci? Enggak. Karena itu hadas, beda. Kalau najis, katakanlah terkena baju ujung sini saja yang dicuci, ini enggak masalah. Tapi hadas harus seluruhnya, jangan. Ya. Jadi ketika pakai sarung tangan, apa untungnya gitu? Harus dipahami hadas dengan najis. Sarung tangan enggak itu. HP enggak masalah. HP bukan mushaf. HP enggak masalah. Makanya jenengan HP itu enggak masalah. Maka pahalanya jenengan baca Al-Quran dengan HP, dengan mushaf beda. HP bukan mushaf. Mushaf jenengan enggak boleh masuk ke WC. HP kalau sudah ditutup boleh dipakai masuk WC. Sekalipun di dalamnya ada mushafnya. Gimana badan? Apakah jenengan kalau masuk WC aplikasi Al-Qur'annya dihapus dulu? Enggak kan? Masih ada kan di dalamnya. Tapi itu boleh selama tidak dalam keadaan nampak di situ. Tapi mushaf enggak boleh, sekalipun jenengan tutupi kardus dibawa masuk tetap isinya apa? Mushaf. Enggak boleh. Kalau pakai HP silakan. Monggo. Pakai apa? Enggak. Kayu. Kalau kayu enggak masalah, asalkan dia enggak menyentuh. Enggak. Untuk kayu enggak masalah. Atau mungkin anaknya suruh balik enggak masalah. Enggak masalah. Asalkan bukan dia. Asalkan bukan dia. Karena kayu itu bukan bagian dari tubuhnya. Enggak menempel itu. Maksudnya bukan bagian yang melekat, enggak. Ya, itu enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya pakai HP nggak masalah, dikir-dikir dari Al-Quran nggak masalah, ya. Itu lebih ringan sebenarnya. Kalau orang junub kan nggak boleh semua, nggak boleh. Jenengan harus mandi dulu baru. Itu pendapat yang kuat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Ya, ibarah ini ada bahasa ibarah kinayah ya, di antara kesopanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengibarahkan sebuah hubungan intim itu mendatangi.
Luar biasa Nabi kita. Jadi tahu waktu ketika berbicara dengan orang yang mana harus perlu dijelaskan. Kalau Arab Badui itu biasanya kan butuh detail, jelas. Orangnya nggak begitu berpendidikan Arab Badui itu, Pak. Jadi makanya ketika ada Arab Badui datang ke Nabi kita yang mulia SAW, para sahabat tuh seneng. Pertanyaannya itu kadang-kadang yang nggak masuk akal, tapi memang dibutuhkan gitu loh. Karena beliau itu ya Arab Badui, pendidikannya kurang. Jadi tanya itu nggak ada sopan santunnya, ya Rasulullah begini langsung to the point. Wahai Rasulullah, bayangkan ada khutbah langsung ngangkat tangan minta doa turun hujan coba. Oh, para sahabat kan nggak berani. Batu semua yang berani. Batu itu tanpa aturan hidupnya, langsung kerusuk serat gitu kan. Batu itu seperti itu. Jadi mau apa tanya itu langsung, mau dalam keadaan apa langsung tanya gitu. Ya. Dan beliau ketika memakai ibarah kinayah itu luar biasa. Idza ata ahadukum ahlahu, ketika salah seorang di antara kalian selesai mendatangi istrinya, selesai berhubungan intim, summa arada an yauda, kemudian pengen untuk mengulangi lagi, falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaklah dia berwudu di antara sela-sela itu. Artinya kalau mau mengulangi hubungan intim hendaknya berwudu terlebih dahulu. Dan tentunya kata para ulama, ghusl farj, mencuci kemaluan. Dan tentunya itu lebih dianjurkan kata itu. Ya. Katanya apa? Para ulama ada aula gitu, dan itu lebih diutamakan. Lebih utamakan daripada hanya wudu, jenengan harus mencuci kemaluannya. Fa innahu ansyatu lil aud. Karena yang demikian itu mendatangkan semangat lagi untuk mengulangi hal tersebut ketika berhubungan intim lagi. Ada amalan-amalan yang memang ada manfaatnya untuk dunia. Seperti silaturahim. Ya. Barang siapa yang berharap banyak hartanya dan panjang umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Itu ada manfaatnya dunia. Seperti ini, jenengan wudu ketika ingin berhubungan badan itu membuat lebih semangat. Jadi ada manfaatnya untuk badaniyah. Seperti puasa itu menyehatkan. Itu menurut penelitian dokter manapun, puasa itu menyehatkan, Pak. Ada manfaatnya secara badaniyah. Dan ada manfaat-manfaat secara duniawi. Sebagaimana orang yang umrah tu ilal umrah, al haju ilal haj, haji dari haji, umrah dari umrah. Ini kenapa? Menghilangkan kefakiran, sebagaimana besi menghilangkan karat, sebagaimana api menghilangkan karat besi. Ya, umrah ke umrah yang lainnya, haji ke haji yang lainnya, itu menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karatnya besi. Besi itu kalau kena api kan karatnya hilang. Ada manfaat-manfaat duniawi seperti itu. Dan ini ketika para ulama, ketika jenengan mengerjakannya karena dua niat, karena Allah juga karena dunia tersebut, itu naqsul ajr, mengurangi pahala.
mengurangi pahala. Dan itu presentasinya mempengaruhi, Pak. Semakin jenengan katakanlah orang sholat duha itu banyaknya pengen kaya karena Allahnya dikit. Di hatinya cuma kaya. Di hatinya cuma sukses. Bukan karena itu ibadah. Nah, semakin persentase, semakin banyak pahala akan semakin kurang. Bahkan nanti akan masuk yang pernah kita bahas. Ya, kemarin di pertemuan yang akan datang, orang-orang yang menginginkan hayat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan semuanya yang dia niatkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan tidak mungkin diberikan kerugian. Akan diberikan. Pengen kaya gara-gara umroh, kaya, Pak. Pengen kaya gara-gara sedekah, kaya dia. Pengen kaya gara-gara duha, kaya. Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun. Gak akan dirugikan ketika jenazah memakan seperti itu. Akan tapi ulaika laisa lahum fil akhirah illa nar. Tapi orang-orang demikian itu bagian di akhirat cuma neraka. Karena tujuannya ibadah untuk dunia, bukan untuk Allah. Jadi persentase itu menentukan. Seberapa banyak jenengan pengen dunia dalam ibadah itu menentukan. Sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Orang kita manusia kok. Kita itu hidup di dunia. Kita pengen enak di dunia, juga enak di akhirat. Gimana? Makanya doanya itu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kita memahaminya berbeda gitu. Hasanah yang kita maksud di dunia itu banyak harta, hidupnya enak gitu kan. Enggak, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah maksudnya apa? Husnud dunya. Husnud dunya. Ketika jenengan diberikan harta, harta itu jenengan pakai untuk kebaikan. Bukan hanya jenengan diberikan dunia, bukan. Ketika jenengan bahagia, bahagianya di atas koridor kebaikan. Bukan kebahagiaan yang melalaikan. Ketika jenengan diberikan kedudukan, kedudukan yang menghasilkan kebaikan. Bukan hanya semata-mata kebaikan. Bukan hanya semata-mata kedudukan di atas orang lain. Bukan. Jadi ketika kita mau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan hanya pemberiannya yang hasanah. Tapi apa? Husnun niyatu fiyya. Husnun niyatu fiyya. Kebaikan niat yang ada di dalamnya. Percuma gak jenengan diberikan harta, katakanlah gajinya 10 M tiap bulan. Tapi gak ada yang masuk ke sedekah 100.000 pun gak ada. Percuma gak kira-kira? Percuma apa pembuatan, Mbak? Percuma. 2 bulan jenengan pecah, ya 20 M itu miliknya siapa? Milik yang masih hidup. Gak apa pembuatan? Percuma, katakanlah jenengan diberikan uang gaji 100 juta tiap bulan. Tapi masuk ke sedekah itu 10.000 pun gak ada. Percuma gak? Percuma. Maka kebaikan di dunia itu bukan hanya semata-mata banyak uangnya, bukan. Banyak uang dan untuk apa uang tersebut. Maka hasanah di dunia adalah husnud dunya, kebaikan dunia. Diberikan harta, dipakai untuk kebaikan. Diberikan kepintaran, diberikan ke harta, kedudukan, nama baik, pangkat, jabatan, dipakai untuk kebaikan. Itu hasanah. Wa fil akhirati hasanah, bukan ketika jenengan diibadah di dunia, bukan maksudnya. Ketika di akhirat,
ketika huru-hara, ketika ditanya, ketika melalui sirat, ketika ada jenengan pengen ke telaga, itu hasanah semuanya. Bukan maksudnya ketika jenengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ya Allah ke dunya sing akeh dan ibadah yang enak. Enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan maksudnya nisfu-nisfu, separuh-separuh, enggak. Ya, bukan. Tapi hasanah fil akhirah itu dimulai dari jenengan baik ketika di alam mahsyar. Baik ketika mendapatkan syafaat. Hasanah ketika melewati sirat. Kemarin kita bahas di Masjid Darussalam ketika melewati sirat. Ya, orang-orang munafik. Ya. Kata, ungduruna. Naktabis min nurikum. Qila si'u wara'akum. Faltamisu nura. Faja'ala bainaha bab. Atau sunu fihi bab batinu fihi rahmah. Wa dhahru min kibalil adab. Ketika orang-orang munafik melihat di depan cahaya terang. Karena Ibnu Abbas mentafsirkan ayat sebelumnya. Nanti kita itu melewati sirat itu ada cahaya sendiri-sendiri. Ada cahaya itu yang sebesar masjid. Sehingga terang sekali jenengan melewati sirat gampang kelihatan. Ada yang cahaya kata Ibnu Abbas sebesar pohon kurma. Lumayan terang. Dan yang paling parah cahaya itu cuma seujung jari. Seujung jari jempol. Dan itu kadang-kadang hilang. Kalau itu dicari lagi, nanti ada cahaya lagi. Jangan bagaimana mau menerangi sirat. Sedangkan sirat kita diberikan pengetahuan itu lebih kecil daripada rambut kita yang dipilar-pilar beberapa kali. Dan orang munafik ketika melihat cahaya kaum muslim itu terang, turun, tunggu kami gitu, naktabis min nurikum. Kami minta cahaya kalian biar kita jalan bareng-bareng gitu. Qilal ji'u wara'akum. Dikatakan, enggak, kamu balik ke belakang. Belum waktunya kamu lewat. Kemudian diberikan waja'ala bainaha sur, tembok. Fihi bab, yang ada pintu. Batinu fihi rahmah wa dhahru min kibalil adab. Yang miliknya kaum mukminin itu rahmat, miliknya kaum munafik adab. Mereka mengatakan, yunadu alam nakum ma'akum. Mereka mengatakan, bukankah dulu kita sama-sama berjuang? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar memang, tapi kalian salah jalan. Kalian terfitnah dengan diri kalian sendiri. Itu. Jadi kesimpulannya, ketika nanti kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya bukan jenengan minta dunia bagus, ibadah bagus, bukan. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dunianya itu bagus dalam keadaan apa? Husnud dunya. Dunianya jenengan yang diberikan itu bagus, bukan hanya banyak. Karena percuma jenengan diberikan jabatan tapi dipakai untuk korupsi. Kira-kira nambah pahala atau nambah dosa? Nambah dosa. Jenengan diberikan kekuasaan tapi dipakai dolim, tidak adil. Yang cuma milih dia yang dibaikin, yang nggak milih nggak dibaikin. Kira-kira bagaimana? Nah, itu. Jadi kebaikan dunia itu bukan hanya keinginan kita terwujud, banyaknya harta, nama baik, dapat pangkat, ini itu bukan. Tapi meliputi untuk apa kita pakai pemberian Allah Azza wa Jalla tersebut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.